Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga hari ini kalian lebih semangat lagi dalam belajar daring ini. Dan nantinya tugas ibu yang ibu berikan cepat kalian kumpulkan. Ya, ini ada sebahagian murid khususnya ya kelas 11 IPS 3. Banyak yang tidak mengumpulkan tugas. Ya, maunya hari ini dirubahlah itu sifat malas kalian. Ingat, karena kalian sudah mau naik kelas 12. Ya. Hari ini adapun pokok bahasan yang Ibu berikan yaitu mengenai karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1. Makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan bermacam-macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan objektif. Biasanya makalah ini disajikan dalam bentuk seminar. Jadi, nanti tugas kalian ialah membuat makalah. Judulnya kalian cari sendiri, tetapi harus data yang akurat, ya, yang objektif, fakta, bukan opini, ya. Kalian cari data yang ada di sekeliling kalian ataupun di sekitar kalian. Ya, buat satu kelompok 4 orang. Kalau sudah siap, dapat datanya, buatlah kemudian di clipping, diketik di clipping, lalu diantar ke sekolah. Ya, buat nama kalian dan kelas. Jangan lupa nama kelompok, nama dan kelas, ya. Biasanya makalah ini disajikan dalam bentuk seminar. Jadi, kalau ada nampak kalian orang mengadakan seminar, mereka sebelumnya membuat makalah dulu, bukan main asal-asal seminar saja. Ya, mencari data dulu, disusun di dalam makalah. Makanya makalah menjadi karya tulis ilmiah. 2. Artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif, yang penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka, ataupun hasil dari pengembangan suatu proyek. Artikel ini sering kita dapati di surat kabar, ya, yang merupakan salah satu tulisan ilmiah. Kemudian 3. Skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi memuat tulisan yang berisi pendapat penulis dengan mengacu atau berdasarkan teori yang telah ada sebelumnya. Biasanya skripsi itu dikerjakan setelah kalian nanti kuliah di semester akhir. Untuk maju ke meja hijau harus kalian menyiapkan skripsi, ya. Skripsi, sebelum kalian menulis skripsi, kalian mengadakan penelitian dulu. Misalnya, kalau kalian mengambil pendidikan atau mau menjadi guru, kalian mengadakan penelitiannya di sekolah. Tapi jika kalian mengambil umum, biasanya penelitiannya di kantor-kantor, ya, di perusahaan. Itu
skripsi itu salah satu karangan ilmiah. Data-datanya diambil melalui buku, ya, buku yang sudah ada. Jadi nanti data-data itu kalian tulis di lampiran skripsi, namanya daftar pustaka, ya. Kemudian tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam lagi kajiannya, ilmunya daripada skripsi. Kalau tesis, kalian buat lebih mendalam lagi, lebih mendetail lagi. Ya, dia tidak secara umum, tapi skripsi secara umum. Dia kalau tesis ini mempunyai satu pokok bahasan, ya, yang dibicarakan di dalam tesis. Kalian jika nanti mau mengambil S2, maka kalian alamilah menulis tesis ini, ya. Kemudian disertasi atau PBD, tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program S3 atau meraih gelar doktor, disertai mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Di disertasi ini penulis, ya, atau mahasiswa menuliskan apa yang sudah diuji cobanya, ya, apa yang sudah dihasilkannya. Kalau sudah ada penemuannya, maka dia bisa lulus dengan titel S3, yaitu doktor. Seperti B.J. Habibie. B.J. Habibie mempunyai gelar doktor dan mempunyai gelar profesor. Karena B.J. Habibie sudah menemukan suatu temuan, maka dihadiahkanlah dia gelar profesor. Gelar profesor itu tidak melalui kuliah. Itu pemberian karena jasa dia menemukan pesawat, membuat pesawat. Maka dikasihlah dia gelar profesor. Maka nama Habibie profesor doktor, bukan dokter. Kalau dokter untuk kesehatan, doktor itu S3. Biasanya kalau dokter itu orang pintar, ya, karena dia sudah menjalani kuliah sampai S3. Itu namanya disertasi. Adapun tujuan dari karya tulis ilmiah ini, syarat menyelesaikan tahap pendidikan misalnya skripsi, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas, misalnya artikel dalam koran atau jurnal ilmiah. Bahan diskusi dalam diskusi ilmiah, misalnya makalah dalam seminar, dokumen ilmiah, sumber rujukan atau kaidah keilmuan suatu bidang ilmu. Jadi ada 5 tujuan menulis karya ilmiah ini, ya. Kemudian karakteristik karya tulis ilmiah ini ada 5 juga, yaitu mengacu pada teori sebagai landasan berpikir dalam pembahasan masalah, lugas tidak emosional, bermakna tunggal dan tidak menimbulkan interpretasi lain, logis dan disusun berdasarkan urutan yang konsisten, efektif, ringkas dan padat, efisien dan hanya menggunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Ya, bahasa dalam karya ilmiah ini bahasa Indonesia baku. Ya, dia tidak mempunyai dua makna. Dia mempunyai makna tunggal. Ya. Jadi, Ibu harap apa yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan, dan tugasnya jangan lupa disiapkan
Kalau sudah siap, difotokan dulu, dikirim melalui Google Classroom. Jika sudah difotokan, baru diantar ke sekolah. Ya, jangan lupa di clipping sebagus mungkin. Jangan pakai tulang. Ya. Sampai di sini dulu pelajaran Ibu berikan. Semoga kalian lebih semangat ya dalam belajar daring. Ya, karena tidak lama lagi kemungkinan tahun ajaran baru kita akan bertatap muka. Ya, itu kalian sudah kelas 12. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.